Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah seminggu ini Vela sibuk dengan skripsi miliknya yang terus direvisi. Emang jahat calon suami, bukan bantuin malah bantuin nyoret, batin Vela melihat ke depan Pak Gemilang yang tengah duduk merevisi skripsi miliknya. Masih banyak lagi yang perlu kamu betulin, ucap Gemilang yang masih merevisi skripsi Vela. Perasaan udah betul deh Pak, ucap Vela memanggil Gemilang dengan embel-embel Pak, karena di ruangan Pak Gemilang masih ada mahasiswa yang juga bimbingan. Kamu revisi sekarang, ucap Gemilang menaikkan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Ini beneran calon laki gua, ganteng banget anjing, batin Vela melihat pesona Gemilang. Ya udah Pak kalau gitu saya permisi, ucap Vela mengambil skripsi miliknya yang berada di tangan Gemilang. Yang nyuruh kamu pergi siapa? Tanya Gemilang membuat Vela mengernyit heran. Kan Bapak nyuruh saya revisi skripsi. Ya jadi saya pulanglah Pak, ucap Vela menara Gemilang yang menaikkan satu alisnya ke arah Vela. Revisinya di sini, ucap Gemilang. Vela hanya memutar bola matanya malas dan berjalan ke arah sofa ruangan Pak Gemilang. Mahasiswa tadi yang duduk segera berdiri setelah melihat Vela yang sudah bimbingan. Vela mengeluarkan laptop dan memulai merevisi bagian yang dicoret oleh Gemilang. Sedangkan Gemilang tak kalah banyak coretan yang dia berikan kepada mahasiswa di depannya itu. Besok yang sudah revisi kasih ke saya lagi, ucap Gemilang memberikan skripsi tersebut kepada mahasiswa yang bernama Aron. Baik Pak, kalau gitu saya permisi, ucap Aron bangkit dari duduknya dan berjalan keluar ruangan Gemilang. Gemilang melepaskan kacamata dan memijat pangkal hidungnya dan melihat ke arah Vela yang duduk di sofa ruangannya yang terlihat fokus dengan laptop di depannya. Butuh bantuan? Tanya Gemilang setelah duduk di sebelah gadis tersebut. Vela menengok ke samping dan melihat Gemilang yang sudah duduk di samping dirinya. Perasaan Gemilang tadi sedang bimbingan dengan mahasiswa. Vela melihat sekeliling ruangan Gemilang yang hanya ada dirinya dan juga Gemilang. Nggak usah, tinggal dikit lagi, ucap Vela melanjutkan merevisi skripsinya. Gemilang menyandarkan punggungnya ke belakang dan memejamkan matanya yang terasa sangat lelah. Vela menengok ke arah Gemilang yang memejamkan matanya. Mas capek? Tanya Vela. Lumayan, ucap Gemilang memijat bahunya yang terasa pegal. Mau aku bantuin mijit nggak? Tawar Vela. Nggak usah. Kamu masih ngerjain skripsi kamu, ucap Gemilang lembut menatap Vela. Skripsinya nanti bisa direvisi, ucap Vela menarik Gemilang agar memunggungi dirinya. Vela mulai memijat kedua bahu Gemilang dengan keras. Gemilang yang mendapatkan pijatan dari Vela hanya memejamkan matanya yang merasakan relaks di bahunya. Punggung mas kamu pukul pelan dong Vel, ucap Gemilang. Vela mendengarkan perintah Gemilang dan memukul pelan punggung Gemilang. Udah, ucap Gemilang memutar badannya menatap Vela. Yakin, ucap Vela, menatap Gemilang yang masih terlihat kelelahan. Gemilang menganggukkan kepalanya ke arah Vela. Vela kembali melanjutkan merevisi skripsi miliknya dan membiarkan Pak Gemilang yang kembali menyandarkan badannya ke belakang punggung sofa. Vela merenggangkan badannya setelah selesai merevisi skripsi miliknya dan menoleh ke arah Gemilang yang tertidur dengan posisi duduk menyandar ke punggung sofa. Vela melihat jarum jam di tangannya yang masih menunjukkan pukul 1 siang. Vela bangkit dari duduknya dan berjalan keluar ruangan Gemilang. Gemilang membuka matanya dan menatap ke samping, tetapi dia tak menemukan Vela. Hanya ada tas dan laptop gadis tersebut yang masih berada di atas meja sofa. Gemilang mengambil laptop Vela dan melihat hasil revisi tunangannya. Gemilang masih melihat ada beberapa kesalahan. Gemilang membantu merevisi kembali skripsi Vela. Ceklek. Gemilang menghentikan pekerjaan merevisi skripsi Vela dan menoleh ke arah pintu yang menampilkan gadis yang dia cari sendiri tadi.
Vela masuk ke dalam ruangan Pak Gemilang dengan satu kantong plastik berisi nasi padang dan satu kantong berisi jus mangga dan jus apel buat Gemilang. "Mas ngapain?" tanya Vela melihat Gemilang yang fokus sama laptop miliknya. "Skripsi kamu masih ada yang salah, ini Mas lagi betulin," ucap Gemilang menatap Vela sebentar. "Beneran?" ucap Vela meletakkan kantong plastik yang dibawa tadi di atas meja sofa dan duduk di samping Gemilang dan menatap layar laptop. "Kamu tadi ngerevisi apa gimana sih? Masih banyak yang salah," ucap Gemilang ketus ke arah Vela yang nyengir menatap dirinya. "Hehehe nggak ngerti," ucap Vela menggaruk pipinya yang tidak gatal sama sekali. "Makanya dengerin Mas," ucap Gemilang mengusap pipi Vela yang tadi digaruk oleh tunangannya itu. "Udah didengerin, tapi akunya nggak fokus," ucap Vela memonyongkan bibirnya ke arah Gemilang. "Kenapa nggak fokus?" ucap Gemilang. "Kan Mas bikin aku yang jadi gagal fokus." "Iya," gombal Vela mencolek dagu Gemilang. Gemilang tertawa kecil dengan gombalan Vela, mencubit pipi gadis tersebut dengan pelan. "Gombal terus," ucap Gemilang yang hampir selesai merevisi skripsi Vela. "Nggak apa-apa, yang penting Mas jadi ketawa," ucap Vela menyandarkan kepalanya di bahu Gemilang. Gemilang hanya menggelengkan kepalanya pelan dan mencium pucuk kepala Vela yang disandarkan di bahu lebar miliknya. "Mungkin minggu besok kamu udah sidang skripsi," ucap Gemilang menyimpan skripsi Vela yang sudah dia revisi. "Beneran?" ucap Vela mendongak ke arah Gemilang yang dibalas anggukan oleh pria tersebut. "Mungkin kamu sama sidang sama Andi," ucap Gemilang lagi. Vela mengangkat kepalanya dan menatap Gemilang. "Wih, yang masuk duluan siapa? Kok sidang barengan?" ucap Vela cekikikan mengingat wajah Kak Andi mungkin akan terlihat sangat kesal. Sebenarnya Kak Andi sudah bisa sidang semester kemarin tetapi harus pergi ke luar negeri buat belajar. Ya jadi gitulah. "Kamu tadi beli apa?" tanya Gemilang menatap kantong plastik di atas meja sofa ruangannya. "Nasi padang sama jus apel buat Mas," ucap Vela mengeluarkan bungkus nasi dari kantong plastik. Vela memindahkan barang miliknya yang berada di atas meja sofa ke arah sofa. "Mas cuci tangan dulu," ucap Vela ke arah Gemilang yang langsung bangkit dari duduknya menuju kamar mandi yang berada di dalam ruangan miliknya. Vela membuka kedua bungkus nasi tersebut dan berjalan ke arah kamar mandi untuk cuci tangan setelah Gemilang keluar dari kamar mandi. Vela dan Gemilang mulai makan, tak ada percakapan di antara mereka selama makan. Setelah selesai makan, Vela membereskan bungkus nasi tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya di tong sampah yang berada di luar ruangan Gemilang. Vela berjalan ke dalam kamar mandi untuk mencuci tangannya yang bau rendang. "Mas masih ada kelas?" tanya Vela ke arah Gemilang yang masih terlihat sangat kenyang. "Ada satu lagi," ucap Gemilang. "Kalau gitu aku pulang dulu ya Mas, soalnya mau ke minimarket beli belanjaan mingguan," ucap Vela berjalan dan meraih tasnya. "Sama Mas aja, kamu tunggu aja nanti di kontrakan," ucap Gemilang. "Nggak usah, Mas nanti langsung pulang dan istirahat," ucap Vela. Gemilang bangkit dari duduknya dan berdiri di hadapan Vela. "Nggak ada bantahan, kamu tunggu aja," ucap Gemilang. Vela menganggukkan kepalanya dan pamit pulang kepada Gemilang dan tak lupa salam tentunya sama tunangannya itu. Vela telah siap dengan rok selutut dan baju putih yang akan dia pakai saat sidang nanti. Vela menghela nafasnya pelan dan melihat dirinya di depan cermin toilet kampus. "Lo pasti bisa Vel," ucap Vela kepada dirinya sendiri, mengepalkan kedua tangan bermaksud memberi semangat kepada dirinya sendiri. "Tapi gua gugup anjir," ucap Vela menggigit ujung jarinya. Vela kembali melihat dirinya di pantulan cermin toilet dan menghela nafasnya pelan. Vela membenarkan tatanan rambutnya yang dia ikat kuda. "Lama amat," ucap Rere melihat Vela setelah keluar dari toilet. "Namanya juga gugup," ucap Vela. "Kak Andi aja nggak gugup tuh," ucap Rere menunjuk dengan dagunya ke arah Kak Andi yang tak berada jauh dari mereka. "Gua lo samain sama pacar lo, namanya aja Kak Andi,
bawa santuy aja sama dia mah, ucap Vela menyenggol pelan bahu Rere. Lo tenang aja, kan yang ngidang juga ada calon lo, ucap Rere. Kan nggak Pak Gemilang aja, ucap Vela. Ya udah deh, kita langsung aja yuk ke ruang tempat lo sidang, ucap Rere setelah mendapat kode dari Kak Andi untuk segera pergi. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju tempat sidang dengan Vela yang merasakan jantungnya berdebar karena gugup. Vela mengintip ke dalam ruangan sidang lewat kaca jendela, membuat Vela semakin gugup saat melihat mahasiswa yang berada di dalam terlihat sangat tegang dengan pertanyaan dilontarkan oleh dosen yang menyidang. Vela menyandarkan punggungnya ke dinding dan menormalkan detak jantungnya yang terus melaju mengingat dirinya yang akan masuk ke dalam setelah mahasiswa tadi. Ceklek, sontak semua orang yang berada di luar ruangan melihat mahasiswa yang baru keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya Vela Venita Putri, ucap mahasiswa tersebut. Fighting, ucap Rere ke arah Vela yang gugup. Semangat Vel, ucap Andi menyemangati Vela dengan mengepalkan kedua tangan di depan dada memberi semangat kepada Vela. Vela merapikan bajunya yang sedikit kusut dan tersenyum ke arah Rere dan Kak Andi yang memberikannya semangat. Vela membuka kenop pintu dan berjalan di kursi yang berada di depan ketiga dosen yang menyidang dirinya saat ini. Vela melihat Gemilang yang juga melihat ke arah dirinya. Vela melihat pergerakan bibir Gemilang yang memberikan semangat kepada dirinya. Vela membalas dengan senyum manis ke arah Gemilang. Saudari Vela Venita Putri, ucap Pak Dede seorang dosen jurusan akuntansi. Saya Pak, ucap Vela sopan. Vela langsung menjelaskan hasil dari skripsinya kepada ketiga dosen di depannya itu. Tak seperti di awal Vela yang merasa gugup. Sekarang Vela sudah bisa menjawab pertanyaan dari setiap dosennya dengan baik dan lugas. Tak terasa sudah 1 jam Vela berada di dalam ruangan tersebut. Akhirnya Vela telah dinyatakan lulus sidang hari ini. Terima kasih Pak, ucap Vela kepada ketiga dosen di depannya ini. Vela membereskan peralatannya. Sebelum keluar ruangan Vela menyalami ketiga dosennya tersebut. Selamat ya sayang, ucap Gemilang pelan saat Vela menyalami tunangannya itu. Vela hanya mengangguk tersenyum ke arah Gemilang. Vela keluar dari ruangan dan tersenyum ke arah Rere dan Kak Andi. Selamat Vel, asik yang mau nikah bentar lagi, ucap Rere menggoda Vela. Wajah Vela memerah mendengar ucapan Rere dan menyenggol bahu Rere pelan dan membisikkan sesuatu kepada Rere. Lo kapan, bisik Vela. Rere langsung cemberut dengan memandang wajah Vela kesal, mentang-mentang mau nikah. Kak Andi, giliran kakak tuh, ucap Vela ke arah Kak Andi yang menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Skripsi lo gimana Re? Tanya Vela. Masih gitu aja, bilangin tunangan lo dong, skripsi gua, ucap Rere. Enak aja, usaha dong, ucap Vela ke arah Rere. Kayak lo yang usaha aja, ucap Rere. Dia tahu kalau Pak Gemilang membantu Vela menyelesaikan revisi skripsi gadis itu. Hahaha jangan marah dong, nanti gua bantuin deh revisinya, ucap Vela. Dia juga ingin membantu Rere cepat sidang, dan bisa wisuda bareng sahabatnya itu. Awas loh, kalau kagak, ucap Rere memicingkan matanya menatap Vela yang dibalas anggukan oleh Vela. Ting. Vela mengecek ponselnya yang berdenting saat notifikasi masuk ke dalam ponselnya. Mas Gemilang, jangan pulang, tunggu Mas di ruangan Mas. Re gua mau ke ruangan Pak Gemilang ya, lo nggak apa-apa kan gau tinggal, ucap Vela. Nggak apa-apa kok, lo pergi aja, bentar lagi Kak Andi juga siap kok, ucap Rere. Vela menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju ruangan Gemilang. Vela merebahkan dirinya di atas sofa, dia merasa sangat kelelahan, padahal Vela tak mengerjakan hal yang berat. Setelah 15 menit Vela bangkit dari rebahannya dan duduk dengan sopan, takut nanti ada yang masuk ke dalam ruangan Gemilang, Vela tak mau dipandang tidak sopan nantinya. Vela memainkan ponselnya berupaya menghilangkan bosannya menunggu Gemilang yang belum kunjung datang. Lama amat si tunangan gua, batin Vela kesal. Vela menengok ke pintu saat mendengar suara membuka kenop pintu ruangan Gemilang.
Vela mendesah lega karena orang yang ditunggunya akhirnya kunjung datang juga. Lama banget Mas, ucap Vela ke arah Gemilang yang berjalan ke arah dirinya dan duduk di samping dirinya. Maaf ya, ucap Gemilang. Iya deh. Selamat akhirnya kamu lulus sidang juga, ucap Gemilang. Makasih Mas Gemilang, ucap Vela tersenyum. Mama nyuruh kamu pulang ke Jogja tuh, ucap Gemilang menyebut Mama juga kepada Mama Vela. Ngapain, kok Mama nggak ngomong dulu sama aku, ucap Vela. Membahas tanggal pernikahan kita sayang, kamu nggak lupakan kalau kamu setelah sidang skripsi kita mau nikah, ucap Gemilang mengelus pipi Vela. Oh, ucap Vela manggut-manggut. Mas sama keluarga nyusul besoknya, nanti kamu pulang sama suruhan Mas ya, ucap Gemilang. Dia tak bisa mengantarkan Vela, sedangkan dia harus menyelesaikan pekerjaannya dan berangkat besok pagi ke rumah Vela membahas tentang pernikahan mereka berdua. Nggak bisa diundur dulu nikahnya, ucap Vela membuat Gemilang langsung merubah raut wajahnya datar. Kita sudah sepakat, ucap Gemilang dingin. Mas kamu marah. Kan aku cuma nanya aja, ucap Vela menarik kedua sudut bibir Gemilang untuk tersenyum ke arah dirinya. Kamu nggak mau nikah sama saya, ucap Gemilang dingin membuat Vela semakin kelimpungan. Dia tak bermaksud berbicara seperti itu, dia hanya ingin sedikit menggodanya Gemilang. Nggak gitu Mas, cicit Vela, sungguh dia sangat menyesal sekarang. Terus apa? Tanya Gemilang menatap tajam Vela yang menunduk di depannya. Mas aku cuma nanya aja, nggak bermaksud, jelas Vela berharap Gemilang mengerti. Vela melihat Gemilang yang menganggukkan kepalanya, tetapi pria tersebut masih dengan raut wajah dinginnya membuat Vela lesu. Sekarang kamu pulang, orang suruhan saya bentar lagi bakal jemput kamu di parkiran, ucap Gemilang dingin. Walaupun hal sepele, Gemilang hanya memberikan pelajaran kecil kepada Vela, agar gadis tersebut tidak mengatakan hal seperti itu dalam situasi yang tak tepat. Ya udah aku pulang, ucap Vela lesu dan bangkit dari duduknya. Bahkan Gemilang tak mengatakan apapun kepada Vela saat dirinya pamit kepada pria tersebut. Vela berjalan lesu menuju parkiran dan melihat orang suruhan Gemilang berjalan ke arah dirinya. Vela masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Besok Vela akan mengajak Gemilang mengobrol di rumahnya. Bersambung.